Proyek Prajurit Kalah Tanpa Raja adalah proyek yang menceritakan situasi sosial yang ada di Jogja sebetulnya. Alasan utamanya itu adalah pada waktu itu pertama kali dibuat itu tahun 2015. Jadi situasi Jogja pada waktu itu sampai sekarang sebetulnya berkembang ya. Semua kota memang berkembang, tapi beberapa masyarakat di Jogja itu merasa bahwa perkembangan ini mencemaskan gitu dan berkembang ke arah yang tidak benar gitu. Nah, dengan situasi seperti ini lalu banyak orang Jogja dari beberapa banyak kalangan gitu melakukan aksi atas situasi ini. Entah itu dari kalangan seniman, dari musisi, dari perupa, dari masyarakat biasa, dari mahasiswa, semuanya bereaksi gitu dengan situasi ini. Lalu saya juga ikut bagian dari orang yang merasakan tentang perubahan yang tidak benar ini. Lalu saya membuat aksi juga, yaitu dengan membuat proyek Prajurit Kalah Tanpa Raja ini. Perkembangan Kota Jogja memang mengarah pada ke arah yang tidak benar ya. Sebagai contoh misalnya tata kota yang tidak benar seperti pembangunan hotel atau pembangunan supermarket yang tidak pada regulasinya gitu. Pembangunan hotel yang berdekatan sehingga kemudian tanah-tanah yang ada di daerah situ akhirnya tidak ada lagi untuk diakses sama orang-orang sekitar gitu. Lalu kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dan miskin semakin terlihat, yang sebelumnya tepos liro gitu, sampai pada saat ini kemudian mengarah pada sifat-sifat yang egois antara satu sama yang lain gitu. Karena disiplin saya adalah seni rupa, jadi beberapa kegiatan yang saya lakukan kemudian menggunakan media seni rupa gitu. Selain membuat komik, saya membuat mural juga, karena mural itu lebih sifatnya turun ke jalan gitu dan bisa bertemu dengan orang-orang gitu, orang-orang biasa gitu, seperti tadi tukang becak atau penjual angkringan. Karena saya menggunakan prajurit keraton sebagai metafor orang Jogja gitu, sebagai masyarakat Jogja, ada 10 titik yang direncanakan untuk membuat karya mural itu. Itu berkaitan dengan nama prajurit. Jadi ada 10 prajurit di Keraton Jogja dan semua nama prajurit dijadikan nama tempat. Lalu idenya adalah membuat mural di 10 tempat itu. Itu ada di Prawiro Taman, Mantri Jeron, Patang Puluhan, Wirobrajan, Nyutran, Bugisan, Daeng, Jogokaryan, Surakarsan, dan Ketanggungan. Menurutku menarik untuk mengerjakan mural itu di tempat di mana nama itu ditempatkan. Dari sana kemudian kita bisa selain bertemu dengan orang-orang penduduk lokal atau yang bukan hanya di kalangan seni gitu, itu juga satu sisi juga mengenal tentang sejarah atau identitas itu sendiri gitu. Jadi seperti kembali belajar tentang sejarah. Sampai sejauh ini mural baru dikerjakan di daerah Prawiro Taman dan Mantri Jeron ya. Tapi memang di 2 tempat itu ada banyak mural yang dikerjakan. Jadi nggak cuma satu gitu. Karena sistem yang kulakukan itu untuk membuat mural di suatu tempat, aku harus membuat proposal dulu gitu untuk bertemu dengan Pak RT dan pemudanya gitu atau penduduk lokal, sehingga sebelum aku mengerjakan mural mereka benar-benar tahu apa yang akan dikerjakan gitu, apa isinya gitu. Dan tidak banyak dari beberapa tempat gitu yang sudah aku kasih proposalnya mereka menolak gitu, karena ada beberapa yang takut gitu dengan isu-isu seperti ini gitu. Seperti di Daeng gitu, kemarin aku ke sana, rencananya aku akan membuat di pasar, tapi mereka tidak berani dan tidak mengizinkan karena di pasar itu adalah situs dari keraton itu sendiri.
proyek ini juga pernah dipamerkan di galeri gitu, di Right Base dan di Arcolab Jakarta. Karena ini sifatnya proyek seni, jadi memang harus dipamerkan di galeri gitu. Tapi menu utamanya sebetulnya bukan galeri kalau menurutku pribadi. Jadi memang harus karya seni ini harus ditaruh di jalan gitu, karena sifatnya kampanye tuh, biar orang-orang yang bukan dari kalangan seni juga bisa mengakses dan melihat dan mengerti gitu tentang cerita ini. Pada awalnya ini adalah proyek pribadi ya, atau proyek yang saya jalankan secara personal. Lalu kemudian perkembangannya saya bertemu dengan Mas Cindil. Dia tertarik untuk ikut dalam proyek ini untuk membuat ceritanya pada bagian komik. Lalu untuk komiknya sendiri akhirnya Mas Cindil yang lebih fokus untuk membuat ceritanya atau membuat alurnya gitu, karena memang dia sendiri basicnya dari teater dan film, jadi kupikir bekerja sama dengan Mas Cindil adalah cara yang tepat atau cara yang menarik untuk kemudian membuat proyek ini menjadi lebih besar gitu. Lalu di sisi lain juga Mas Cindil backgroundnya adalah sastra Jawa gitu, dan dia lebih banyak tahu tentang sejarah Jawa gitu daripada saya. Terus dia yang mengusulkan untuk mengambil gitu era apa yang akan dimunculkan dalam komik itu gitu, dan itu yang kemudian menjadi proyek ini lebih menarik. Jadi nggak hanya sekedar membicarakan tentang situasi sosial lagi, tapi sekaligus juga membicarakan tentang sejarah itu sendiri, tentang identitas itu sendiri. Jadi kemudian proyeknya berkembang jadi banyak layer di sana. Tahun 2015 kemudian aku mulai membuat mural di Kebun Bibi. Itu pertama kali membuat mural di Kebun Bibi. Lalu mencari tempat yang lain lagi untuk membuat mural di Minggiran, di kampung Minggiran, bekerja sama dengan teman-teman pemuda di situ di kampung Minggiran. Ya, kemudian di Red Base, waktu itu di Red Base ada proyek mural. Adelina waktu itu yang menjadi kurator dan program proyeknya itu. Dia memilihku untuk merespon tembok yang ada di Red Base. Meneruskan mural lagi di beberapa tempat, di Prawiro Taman, di Mantri Jeron lagi. Pernah pameran di Jakarta juga dengan isu yang sama, tapi lebih menceritakan kepada Sultan Ground atau lebih spesifik lagi. Karena proyeknya adalah sifatnya yang terus berjalan gitu, tidak ada deadline. Saya dan Mas Cindil terus mengembangkan proyeknya, terus mengembangkan komiknya gitu. Lalu kemudian Mas Hikmat tahu tentang komik itu dan dia tertarik untuk membawa komik itu ke sebuah event di Eropa namanya Europalia. Europalia sendiri aku akan membuat mural dan launching komik di sana. Ini adalah pertama kali komik yang dibukukan, seri pertama. Lalu tempatnya di Munpun, di sebuah perpustakaan besar di tengah kota gitu. Jadi sangat menarik karena memamerkan karya buku di sana. Dan muralnya juga akan di gedung Munpun itu sendiri. Setelah dari Europalia itu, aku akan ke Kebun Bibi untuk memamerkan. Menu utamanya adalah komik itu, memamerkan komik itu dan launching di Kebun Bibi komiknya, sekaligus juga membawa semua karya yang sudah pernah saya buat, yang sudah pernah dipamerkan mulai dari tahun 2015 itu sampai sekarang. Ini menjadi menarik karena awal aku membuat proyek ini muralnya itu di Kebun Bibi. Jadi kalau kembali lagi itu seperti mampir dulu gitu untuk rehat sejenak, terus mengumpulkan apa yang sudah didapat dan refleksi tentang apa yang sudah dibuat perkembangannya sebelum kemudian keluar lagi dan membuat sesuatu di luar lagi.